Kita masih di bab pertama atau hadis pertama, yaitu soal niat. Sudah paham ya masalah niat, amalan yang sangat penting yang jangan sampai kita lewatkan. Bernilai tidak bernilainya ibadah kita sangat dipengaruhi oleh niat ya, oleh tujuan. Kemudian apakah kita menjalankan sesuatu semuanya bisa bernilai ibadah atau tidak juga sangat dipengaruhi oleh niat kita. Nah, di bagian terakhir di situ disebutkan salah satu contoh amalan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Salah satu ibadah adalah hijrah. Hijrah itu artinya menjauhi, meninggalkan, pindah ya. Hijrah meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain. Namun hijrah juga bisa berarti secara maknawi, artinya apa? Meninggalkan kemaksiatan. Itu juga disebut dengan hijrah. Al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Muhajir, sini ada yang namanya muhajir. Ada ya dulu ya. Ada yang namanya muhajir. Nah, itu berarti orang yang hijrah. Siapa orang yang hijrah itu? Di antara makna muhajir, orang yang hijrah adalah man hajaro manahallahu anhu. Orang yang meninggalkan. Hajaro itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau secara tempat kita sudah berada di tempat yang baik, di tempat yang soleh-soleh orangnya, yang gak usah pindah ya, tidak ada keperluan kita untuk meninggalkan tempat tersebut. Yang ada Pak, bagaimana kita terus berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh-jauhnya, sebersih-bersihnya. Ini hijrah. Berarti hijrah itu terus dituntut dari kita. Kita tidak perlu, kalau memang tempatnya sudah bagus, tidak perlu pindah lokasi. Tapi bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini diantara makna hijrah. Nah, kalau zaman dahulu pertama hijrah itu bagaimana? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berdakwah mengawali dari seorang diri, pertamanya sendirian. Beliau begitu dapat wahyu kemudian diperintahkan untuk menyampaikan, pertama kali yang diajak tentu istrinya, Khadijah. Khadijah masuk Islam. Berarti orang pertama kali masuk Islam laki-laki atau perempuan? Berbanggalah menjadi perempuan Ibu. Ternyata yang pertama kali masuk Islam adalah perempuan, bukan laki-laki. Kalau Rasulullah ya Rasulullah yang dapat wahyu, tidak dihitung ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan membacakan Al-Quran. Siapa yang pertama kali mendengar Al-Quran? Khadijah. Laki-laki perempuan? Perempuan lagi. Menang banyak ya perempuan ya, insyaallah. Kemudian yang pertama kali membaca Al-Quran dari umat Nabi SAW siapa? Khadijah lagi, perempuan lagi. Setelah itu Rasulullah SAW diajari oleh Jibril tata cara berwudu. Rasulullah berwudu sesuai dengan yang diajarkan oleh Jibril. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sholat. Sholat waktu itu 2 rakaat. Ya, pertama kali sholat itu 2 rakaat. Dan 2 waktu pagi sama waktu petang. Kapan menjadi ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu nanti setelah Isra Mi'raj 10 tahun kemudian. Nah, di awal-awal itu cuma 2 kali.
pagi petang 2 rakaat saja, belum 4 rakaat 3 rakaat. Rasulullah menjalankan sholat sebagaimana diajarkan Jibril. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Khadijah, siapa orang pertama kali wudu, pertama kali sholat? Khadijah, perempuan lagi. Jadi perempuan luar biasa. Nanti juga setelah Rasulullah dakwah, diketahui oleh orang musyrik, mereka marah, mereka tidak suka, mereka berusaha untuk membendung apa yang didakwahkan oleh Nabi. Jangan sampai ini berkembang. Mereka berusaha untuk memadamkan bagaimana caranya apa yang disampaikan oleh Nabi ini tidak ada yang mengikuti. Sehingga orang-orang yang mengikuti Nabi itu disiksa. Bagaimana Bilal dibawa ke padang pasir, dicancang, kemudian diolok-olok, dijadikan cercaan, wadan-wadanan wong sendesa. Sudah itu taruh di tempat yang sangat panas. Ketika sudah terik matahari itu sambil dicambuki, bahkan malah ditelentangkan gitu ya, ditindih batu besar sekali, tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Kamu akan tetap seperti itu sampai kamu mati Bilal, kecuali kamu mau meninggalkan Muhammad. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Bilal tetap ahad-ahad saja, tetap Allah saja. Karena itu yang baru diketahui oleh Bilal, bagaimana membuat orang musyrik Quraisy itu jengkel. Sekiranya ada kalimat lain yang lebih membuat mereka jengkel, akan dikatakan oleh Bilal. Bilal cuma bisa ngomong ahadun ahad, tetap Allah yang esa. Tambahnya beliau selamat dibeli oleh Abu Bakar, bebas. Nah, ada perempuan namanya Sumayyah, suaminya namanya Yasir. Sumayyah itu asli budak, Yasir suaminya itu orang merdeka aslinya, tapi ngikut pada orang Bani Makhzum. Kemudian punya anak, otomatis anaknya statusnya jadi budak, namanya Ammar. Nah, ini disiksa oleh majikan mereka, sampai akhirnya Abu Jahal saking jengkelnya Sumayyah ditombak, nuwun sewu nggih, ditombak di bagian itunya, tempat lahir, tombak demi mempertahankan iman. Dia enggak gentar, mati. Sumayyah mati mempertahankan iman. Matinya disebut mati syahid. Rasulullah mengatakan sabrun ala Yasir fa inna mautikumul jannah. Wahai keluarga Yasir, kalian yang sabar ya. Janji Allah untuk kalian adalah surga, insyaallah. Jadi kalau sudah dengar surga, semuanya terasa ringan. Penderitaan seberat apapun terasa ringan. Sumayyah meninggal sebagai orang pertama kali yang meninggal dalam Islam, syahidah. Orang mati syahid pertama siapa? Sumayyah. Laki-laki perempuan? Perempuan laki, Bu. Ya, ini bagaimana perjuangan mempertahankan iman itu seperti itu. Ya, mau surga itu enggak enak. Ya. Kalau tidak ketemu yang pahit-pahit, yang menyakitkan gitu, ya kita mau capek-capek gitu. Bangun sholat, wayah lagi santai-santai kita ke masjid, wayah lagi istirahat kita thalabul ilmi. Nah, ini cara kita untuk membayar surga, mendapatkan surga.